Dikasih bintang 1 oleh customernya, lihat apa yang dilakukan Bang Ojol ini. Ini gara-gara bintang 1 nih. Ibu saya kena asma, kalau penanganannya terlambat bisa mati. Tuh, apalagi ojeknya nggak becus kayak kamu. Kamu jangan mengarang cerita. Kenapa? Biar saya iba gitu sama kamu dan minta maaf. Munafik tahu nggak? Hai Kisyu, pakai hai mulu kalau opening, bisa nggak sih kalau nggak usah pakai hai? Ya, aduh nggak apa-apa deh, cut gitu aja ya nggak? Apa adanya aja kita sih. Ya penting kita kan trending di mana-mana. Enggak ada itu mah, kebetulan alhamdulillah ya. Kisyu, kali ini nih aku pengen, karena ini lagi hujan-hujan mendung. Kayaknya kalau kayak gini enak tidur deh, istirahat deh. Makasih banyak ya, sampai sini dulu aja. Enggak, jadi kita pengen reaction nih. Karena kan kita sering banget nih ngumpul nih sama anak-anak Kisyu TV. Gila, saking akrab banget sampai tahu luar dalam mereka tuh. Jadi saking seringnya kemarin kita lagi scroll di YouTube. Ya, terus ada sesuatu yang viral ya Dan ya? Udah lama sih, cuma kita pengen nge-reaction aja gitu. Kayaknya ini bisa jadi pembelajaran sih buat kita semua sih. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Ini sih kita sharing-sharing aja biar kayak orang bener ya Kak. Sekali-sekali gitu kan, gak bercandaan. Karena ngeliatnya nih kayak apa ya, ya pelajaran sih sebenarnya ya buat kita semua gitu. Pokoknya kita lihat dulu deh reaksinya seperti apa. Kemarin jadi ada ojek online gitu, jadi dia, ini kita bacain dulu ya. Kemarin sempat rame ya, ini kan Dan ya, yang kita lihat videonya ya. Dengerin baik-baik ya, karena gak ada pengulangan nih, dicatat kalau perlu. Oh, tips-tips kali ah. Dikasih bintang 1 oleh customernya, lihat apa yang dilakukan Bang Ojol ini. Ini gara-gara bintang 1 nih. Jadi yang viral ini adalah bukti chatan WhatsApp-nya mereka ya. Awalnya nih Abang Ojolnya WhatsApp nomor si ibu ini nih, namanya Budina. Terus ini si Ojolnya yang WhatsApp ke si Budina ini ya. Maaf sebelumnya, apa betul Budina ngasih bintang 1? Dikirimin lah bukti dia ngasih bintang 1. Jadi ternyata kalau di ojol itu ya bisa kelihatan kan kalau customer itu bisa ngasih bintang, kelihatan gitu. Dan Budina ini ngasih bintang 1. Terus Budinanya langsung langsung dijawab loh. Dia bilang, kenapa? Nggak terima. Iya mungkin adanya lebih ini kali ya, lebih judes ya. Kenapa nggak terima? Emang kamu kerjanya nggak becus kok, katanya gitu. Kamu dapat dari mana nomor saya? Terus Abang Ojol ini jawab, minggu kemarin kan ibu nelpon saya pada waktu suruh jemput Ibu Reta. Nah ini Bu Reta nih. Jadi Bu Reta ini ternyata ibunya Budina. Oh jadi Ibu Dina ini dia order ojek online. Dia order ojol, di mana ojol ini dimintai tolong untuk menjemput ibunya. Ya, yang bernama Ibu Reta. Ibu Reta ini adalah ibunya Ibu Dina. Jadi saya ambil di riwayat telepon saya, Bu. Dia bilang gitu. Nggak becus gimana maksudnya, Bu? Untung ibu saya nggak apa-apa. Kalau sampai terjadi hal yang nggak diinginkan, kamu udah tak laporin ke polisi. Tanda marah. Berarti ini nada bicaranya ini udah tinggi nih. Karena di situ ada emot muka merah. Artinya marah. Kalau hijau kan muntah maksudnya tuh. Sakit ya kan? Harusnya kamu beruntung tahu nggak? Maksudnya gimana Bu? Saya nggak ngerti. Ibu Reta kemarin kan nggak apa-apa. Sampai di RS nggak ada lecetnya sama sekali. Jadi ternyata Ibu Dina ini minta tolong ojol untuk anterin ibunya Ibu Reta ke rumah sakit. Kamu kan tak suruh cepet nganter ke rumah sakit. Kok waktu itu saya lihat kamu berhentinya lama di sebuah apotek. Tahu nggak kamu? Ibu saya kena asma, kalau penanganannya terlambat bisa. Dibaleslah sama si ojol ini. Astagfirullahalazim, kata si abang ojolnya. Ibu nggak tahu kejadian sebenarnya di lapangan, kata si ojol. Coba tanya ke Ibu Reta kejadian sebenarnya. Saya lagi dinas, nggak bisa ditinggal. Kalau saya ada di rumah, saya pasti nggak pesan ojek buat nganterin ibu saya ke rumah sakit. Katanya gitu, apalagi ojeknya nggak becus kayak kamu. Ini pasti udah marah banget dong nih posisinya Ibu Dina ini. Karena ya mungkin dia belum tahu cerita sebenarnya seperti apa kali ya. Kejadiannya pada waktu di tengah perjalanan Ibu Reta asmanya kambuh. Singkat cerita, saya cari apotek terdekat dan membeli obat inhaler. Dan selang beberapa lama nafas Bu Reta berangsur normal kembali, Bu. Jika waktu Bu Reta kambuh meneruskan perjalanan ke rumah sakit,
Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan Bu pada Ibu Reta. Jawab si abang ojol. Kamu jangan mengarang cerita. Kenapa? Biar saya iba gitu sama kamu dan minta maaf. Munafik tahu nggak? Ini udah tingkatnya udah marah banget cuy. Ibaratnya udah pakai ke munafik tuh. KL ada film horor judulnya Munafik tuh udah serem banget. Gitu ya. Dibalas lagi nih sama abang ojol. Astagfirullah Bu. Coba kalau pulang dari dinas ibu tanya kejadian sebenarnya Bu. Terus dia bilang, sudah ya jangan diperpanjang lagi ya. Saya lagi sibuk kerja nih. Saya sebenarnya udah enak chat sama kamu. Tanda emot. Mukanya kuning tapi keluar hijau. Ya mungkin tuh batuknya agak berdahak. Agak muntah gitu, udah muak gitu ya. Ibaratnya nih Ibu Dina ini jatuhnya udah marah banget sama si ojol ini sebenarnya. Jangan ngechat saya lagi ya, ngerti? Ini orang kalau udah ngechat pakai huruf besar semua, itu tandanya dia antara kesel banget atau ingin menjelaskan sesuatu atau ingin mengingatkan sesuatu supaya itu orang gak lupa dan baca dengan jelas. Biasanya seperti itu ya. Dibalas lagi sama abang ojol. Efeknya anyep orderan saya Bu. Mulai dari tadi saya gak dapat orderan. Jadi karena bintang 1 tadi tuh dia jadi gak dapat orderan gitu ya. Berarti pengaruhnya tuh sangat besar sekali ya untuk para ojol ya. Kalau kita berarti ternyata bintang itu nggak main-main ya. Iya, rating mereka sebagai driver tuh berarti dipertaruhkan di situ ya. Dan itu benar-benar dilihat, bukan cuma sekedar formalitas aja gitu. Ternyata itu tuh sangat berpengaruh loh teman-teman buat para ojol gitu ya. Iya sudah Bu, maaf kalau saya mengganggu. Semoga Ibu Reta sehat selalu ya Bu. Oke, abang ojol ini masih berbaik hati walaupun dia efeknya sangat besar untuk dia ya. Tapi dia masih mendoakan si Ibu Dina ini gitu. Setelah itu dan yang lebih mengejutkannya lagi, saya disuspend sore harinya dan dapat notifikasi SMS bahwa akun saya dibekukan selama 1 minggu. Dan setelah itu Ibu Dina customer yang ngasih bintang 1 ke saya telepon. Dan teleponnya pun tidak saya angkat. Karena saya pikir Bu Dina hanya akan marah-marah tidak jelas, ditambah lagi pikiran saya lagi kacau. Jadi saya putuskan tidak mengangkat teleponnya. Oh jadi Bu Dina setelah itu sempat telepon lagi nih. Kisyu nih ya. Tapi sangkaan saya ternyata salah. Ternyata Bu Dina melakukan panggilan tak terjawab sampai 3 kali. Di jam hampir menuju ke jam 6 sore. Tolong angkat telepon saya Mas. Mas. Nah ini nih. Dan ternyata Kisyu, Mas saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya udah berburuk sangka sama Mas tentang ibu saya. Bisa nggak kita ketemu? Saya mohon Mas. Pakai tanda mohon nih. Saya udah maafin sebelum ibu minta maaf. Buat apa Bu? Yang tadi Ibu Dina bilang Ibu Dina mau ketemu. Saya mau minta maaf Mas dan mau ganti obat yang udah dibeli pakai uang emas. Apotik itu berarti yang tadi pakai uang si ojolnya. Pakai uang emas di apotik 125.000 kan Mas ya? Ya ampun sedih, kasihan. Saya ganti 10 kali lipat Mas. Dan ini ada sedikit bingkisan. Bisa kan kita ketemu Mas, kata si Bu Dina. Nggak usah Bu, saya ikhlas. Semoga saya dapat kerjaan sementara dengan mengikhlaskan biaya obat tersebut Bu. Tanya lagi lah sama si ibu. Loh Mas nggak ngojek lagi? Apakah karena laporan dan bintang 1 dari saya Mas? Saya udah ngerasa nggak enak dari pagi nggak dapat orderan Bu. Dan ternyata benar dugaan saya. Akun saya dibekukan sore harinya dan dia langsung ngirimin bukti kalau akun dia benar-benar ditutup gitu tuh. Akun Anda nonaktif sementara, untuk tahu proses selanjutnya tutup. Ya ampun. Iya Bu, saya dapat notifikasi lewat SMS akun saya dibekukan selama 1 minggu. Saya tidak tahu kelanjutan akun saya itu diteruskan apa diputus mitra. Astagfirullah Mas, saya minta maaf sebesar-besarnya Mas. Saya akan menarik laporan tersebut Mas, saya akan ke kantor untuk melakukan banding. Nasi udah menjadi bubur Bu. Salam ya buat Bu Retanya, semoga sehat selalu. Ih ya Allah.
Saya akan tetap ke kantor gimana pun caranya karena saya udah salah paham dengan kejadian sebenarnya. Dan saya akan tanggung jawab dengan kehidupan Mas. Berapapun biaya kehidupan Mas, saya akan tanggung sampai Mas dapat kerjaan lagi. Karena Mas juga sudah berperan juga menyelamatkan nyawa ibu saya. Harta gak ada apa-apanya buat saya Mas jika dibandingkan dengan nyawa ibu saya. Kita harus ketemu Mas. Maafkan atas keegoisan saya Mas. Saya menyesal seumur hidup jika Mas menolak permintaan saya untuk bertemu. Please Mas. Terus dibalas lagi sama abang ojolnya. Gak usah Bu, saya udah ikhlaskan uang itu untuk ibu. Ikhlaskan uang itu Bu. Doakan saya saja biar saya cepat dapat kerjaan. Oh iya Bu, maaf kalau lancang. Lain kali jangan gegabah sebelum mengetahui kejadian sebenarnya ya Bu. Dia masih minta maaf loh di sini. Itu bisa mengakibatkan masalah yang fatal Bu. Ini hanya sekedar saran dari saya Bu. Gila, ini sih kayak pukulan. Saya tahu Mas, maafkan atas keegoisan saya Mas. Saya akan lebih mengontrol tentang ego saya. Saya mau ngobrol sama Mas. Please jangan tolak permintaan saya Mas. Gak usah Bu, saya udah ikhlas semuanya Bu. Saya gak mau berlarut-larut dalam kesedihan Bu, terima kasih. Terus si ibunya tetap kekeh. Pokoknya saya akan tetap ke kantor untuk melakukan banding dengan apapun caranya supaya Mas tetap bisa kerja. Kalau memang kenyataannya diputus mitra, saya akan carikan Mas kerja yang lebih baik Mas, insya Allah. Tapi ibu ini tetap berusaha loh ya. Dia tetap bertanggung jawab karena memang apa yang sudah diberikan sama Mas itu untuk menyelamatkan nyawa loh ini loh, bukan main-main loh ya. Nggak bisa dibandingin dengan apapun gitu. Mungkin bahkan kalau misalnya si ibunya pun bisa ngasih sesuatu atau bisa menunjang kehidupannya si emas sampai dia mendapat kerjaan, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan si emas itu udah menyelamatkan nyawa ibunya ya. Bisa kita bilang seperti itu. Dan saya akan cari di mana rumah Mas melalui riwayat orderan saya. Saya akan tanya kantor, tunggu kejutan dari saya ya Mas. Semoga Allah memberkahi kehidupanmu. Terima kasih Bu. Semoga Allah juga memberkahimu Bu. Amin. Amin nak. Dear customer, ini ya, ini yang harus didengarkan nih. Dear customer, semoga dengan cuplikan chatting tersebut bisa memberi pelajaran bagi kita semua untuk tidak gegabah melakukan tindakan yang sangat merugikan para driver. Semoga selalu jaya Pro Jalan Indonesia, sukses selalu untuk driver online Indonesia, dan sehat selalu untuk customer ojek online Indonesia. Sedih. Tuh ya, jadi Kisio, kenapa aku ingin nge-reaction tentang ini? Karena banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat di sini Kisio. Pertama, sekecil apapun itu sesuatu yang kita berikan, mungkin menurut kita biasa aja dan gak ada apa-apanya. Tapi untuk orang yang punya sangkut paut di situ dan berpengaruh dalam hal itu gitu, mungkin itu bisa menjadi suatu efek yang besar untuk dia ke depannya gitu. Contoh, ini juga bisa jadi pelajaran untuk si ibunya ke depannya, harus lebih bijaksana lagi, jangan langsung terburu tanpa tahu cerita sebenar dan kejadiannya seperti apa. Padahal si emas ini sudah mengingatkan, coba ditanyakan dulu ke ibunya, Ibu Reta, yang memang tahu kejadian aslinya tuh seperti apa. Tapi si ibu ini mungkin sudah terlalu emosi dan tidak mau mendengarkan alasan apapun. Akhirnya merusak mata pencarian orang lain ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Walaupun mungkin si ibu ini secara tidak sengaja gitu ya, mungkin dia pun terbawa emosi. Dan ya mungkin kita juga kalau ada di posisi dia pun ya. Makanya ini kan pelajaran untuk kita semua ya Kisio. Maksudnya ketika kita tahu misalnya ada sesuatu yang menurut kita, wah ini kayaknya salah deh, atau ini kayak nggak benar, tapi kita harus make sure lagi gitu. Maksudnya kita rentetin dulu kejadian dan perkaranya tuh seperti apa gitu. Jangan main langsung ngejudge. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, intinya tuh seperti apa, dan itu bisa merugikan orang itu gitu sampai dia kehilangan pekerjaannya. Buat si ibunya pun menjadi penyesalan dia. Buat si emasnya pun ya udah, dia udah nggak bisa berbuat apa-apa juga. Dia cuma bisa pasrah. Pasti rasa kesel pasti ada, rasa kecewa pasti ada. Ya kita doakan semoga Mas Ojol ini diberikan gantinya yang terbaik sama Allah. Amin, dikasih pekerjaan yang jauh lebih baik, penghasilan yang jauh lebih baik. Karena niatnya sangat tulus dan baik sekali ya. Makanya kita nih yang suka pada order-order apapun sama abang-abang ojol, bintang kita tuh sangat berarti untuk mereka berarti. Dan aku pun jadi tahu, gue pun jadi tahu nih Dan. Jadi ketika gue pengen pesan, walaupun misalnya orang lain yang pesan asisten gue atau siapa, gue akan bilang ke mereka bahwa ya kadang ada ya, adalah beberapa abang-abang yang memang
kadang suka ngeselin lah, suka ngenyek lah, ngeyel lah kalau kita dikasih tahu, dan ada yang nggak sabar juga. Cuma kita harus berusaha untuk ya udahlah, kita yang harus lebih lebih bisa santai lah gitu, lebih bisa memaklumi lah gitu. Mungkin pekerjaan dia kan di luar juga kan, seharian di jalan mereka capek, mereka ibaratnya bisa dibilang babak belur lah, kesana kesini gitu kan, belum lagi hujan, macet. Penghasilannya juga yang kita tahu kan, maksudnya ya nggak tentu, kadang bisa dapat besar, kadang bisa dapat kecil gitu kan gitu. Jadi ya kita bawa santai aja lah kalau bisa gitu, karena ya diinget-inget lagi aja kejadian seperti ini gitu, karena bintang yang kita kasih tuh sangat berpengaruh untuk mereka gitu. Aku juga bakal ingetin si asistenku, kalau misalnya kadang kan asisten kita juga kan kalau misalnya apa-apa, kalau abang suka pada marah-marah kan, suka pada oke, marah boleh, kesel boleh, tapi tetap kita kasih bintangnya kalau bisa jangan 1 lah. Ya kalau bisa ya kita kasih full aja lah. Lagian juga kan maksudnya mencet bintang kan nggak susah juga kan gitu, tinggal cek aja udah cek gitu. Jadi ya inilah pelajaran yang bisa kita ambil Kisyu, dan ternyata lumayan nyesek juga ya kita pendengarnya. Tanggung jawab juga ternyata. Tapi iya dong, si ibu ini aku juga salut sama si ibunya, karena dia tetap berusaha loh, bukan yang cuma minta maaf sekali, tapi dia tetap berusaha untuk cari tahu dan maksa untuk bisa ketemu. Bahkan dia pengen naik banding lah, pengen lapor ke kantornya lah, dan nanya alamatnya di mana-mana. Ya semoga bisa ketemu ya. Aku nggak tahu ini kejadian kapan, nggak tahu sekarang seperti apa abang ojolnya dan si ibunya bagaimana, apa mereka sudah memang si abangnya udah bekerja lagi atau mungkin mendapat pekerjaan lain, kita nggak tahu juga gitu ya. Kita berharap berdoa yang terbaik lah untuk mereka berdua gitu. Ya jadi itu aja Kisyu yang kita bisa reaction hari ini. Ingat ya, jangan pelit-pelit kasih bintang. Oke? Bintangnya cuma 5 kok. Kalau bintang 7 kan kita pusing jadi. Iya gak? Iya kan? Cuma 5 doang. Iya lo ngucek mata kan. Aku sebut aja nih ya. Ini rahasia nih. Dulu mantan asistenku, sekarang jadi HRD aku, Krishna. Krishna itu orang yang sangat, ibaratnya bisa dibilang dia kalau sama ojol tuh, walaupun ojolnya kadang suka ngeselin dan lain-lain gitu ya, tetap dia kasih tip, terus dia kasih bintangnya juga. Oke, ini setahu gue ya gitu ya. Tuh Krishna tuh, walaupun dia ngeselin dia apa, tapi dia tetap, dan nggak pakai disuruh, dia pasti udah langsung ngasih tip gitu. Oke Kisyu, itu dia tadi reaction kita hari ini. Kalau ada cerita-cerita yang seru lagi, yang bisa jadi pembelajaran juga, bisa kita reaction di sini. Jangan lupa nonton keseruan Kisyu TV ya. Oh ya, siapa yang senang konten UMKM? Ayo jajan online, ayo jajan online. Kita ada trending tuh di Twitter, anjay. Ya iya dong, kan kita kan ngebantu para UMKM. Jadi kalau misalnya pada senang, banyakin komennya, nanti kita akan sering-sering join masuk ke teman-teman yang lagi pada jualan. Tapi yang penontonnya sepi-sepi, ya nggak? Kita bantu untuk promo, oke? Dan kita review pastinya. Oke Kisyu, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi di next reaction. Kisyu TV. Like, share, comment, and subscribe.